Hai semuanya, selamat datang di Tanpa Batas. Nah, di rekomendasi yang ke-15 kali ini kita akan merekomendasikan mobil yang sangat murah, teman-teman. Kenapa saya bilang sangat murah? Karena ya, memang mobil ini murah banget sih. Jadi apabila kalian mempunyai dana yang terbatas, ya dana sekitar 20 jutaan, kalian bisa mendapatkan mobil ini, teman-teman. Ya memang sih mobil ini sudah sangat berusia, tapi dengan dana segitu kalian bisa memiliki mobil ini dan merestorasinya lagi agar terlihat lebih fresh dan lebih pol banget. Jadi apabila dipoles dan dimodifikasi, ini akan semakin terlihat eksotis, teman-teman. Ya memang kalian butuh untuk memberikan perhatian lebih pada mobil ini ya, tapi kan itu bisa dilakukan di lain waktu, bisa bertahap gitu maksudnya. Jadi mobil ini juga masih pol banget dengan perawatannya yang mudah dan tentunya dengan harga yang sangat-sangat terjangkau, teman-teman. Ya seperti biasa, sebelum kita melanjutkannya, silahkan untuk subscribe, like, share, dan komen ya bagi yang belum. Dan ini langsung aja di urutan pertama ada Toyota Corona RT100, teman-teman, tahun 75. Ya memang sudah berusia sih, tapi mobil ini tuh malah menjadi mobil antik, teman-teman, apabila kalian merawatnya dengan baik. Nah, mobil ini tuh masih sangat diburu oleh banyak orang ya, teman-teman, walaupun sudah tidak diproduksi lagi. Apalagi bagi mereka yang menghargai akan keantikan dari sebuah mobil yang diluncurkan pertama kali pada tahun 1957 ini. Nah, di Indonesia sendiri Corona ini tuh diproduksi pada pertengahan tahun 71, teman-teman. Ya, mengapa tren merestorasi itu sekarang menjadi semakin mewabah? Jadi menurut saya sih ada dua, teman-teman. Yang pertama itu jelas karena hobi, dan yang kedua itu karena mungkin untuk mengenang masa lalu atau sebagai kelangenan gitulah. Nah memang kalau untuk mobil ini sudah menjadi barang antik dan bisa sangat tinggi untuk harganya ya. Tapi apabila kalian jeli dan teliti dalam mencari barangnya, ya walaupun ada sedikit problem seperti masalah telat akan pajak dan sebagainya, itu nggak masalah sih teman-teman menurut saya. Nanti kan bisa diurus pelan-pelan. Nah, karena mobil ini sangat klasik dan apabila dipoles itu akan semakin terlihat eksotis dan keren banget ya pokoknya. Nah, dengan harga yang cukup terjangkau, jadi kenapa enggak, teman-teman. Nah, ini dilengkapi dengan fitur standar seperti AC, audio, shift bell, lampu baca, dan jam analognya juga ada. Ya memang untuk fiturnya masih minim ya, tapi itu bisa dimaklumi karena mobil sangat tua. Dan untuk spesifikasi mesin ini menggunakan mesin 18R karburator 2000 cc ya. Jadi kalau yang di atasnya itu malah menjadi 1500 cc. Ini masih 2000 cc berpenggerak roda belakang, teman-teman. Manual 4 percepatan ya. Nah, ini untuk suspensi depannya dia pakai MacPherson stud independen dan belakang itu 4 link trailing, teman-teman. Untuk konsumsi BBM ini memang agak sedikit boros ya. Itu bisa 6 hingga 8 dalam kota dan 9 hingga 11 untuk keluar kotanya, teman-teman. Nah, dan ini memiliki kelebihan untuk kaki-kakinya nyaman, kabinnya lumayan kedap, handlingnya stabil, akselerasi bagus, retro look banget teman-teman untuk mobil ini. Dan yang terakhir tuh mesinnya bandel dan kuat. Lalu untuk kelemahannya ini BBM memang agak boros, spare part atau cukup cadang itu agak susah karena usia ya. Minimnya fitur, kaki-kaki agak ringkih, sering bunyi pada kaki-kaki, teman-teman. Ya wajar tapi lah. Dan gearboxnya masih 4 speed ya, dan mundur itu 1. Nah, untuk harga ini saya searching tadi, memang sih untuk mobil yang ini tuh harganya mulai mahal malahan karena antik ya. Tapi apabila kalian jeli dan teliti, ini masih berkisar di angka sekitar 20 jutaan. Itu masih ada unit yang dijual dengan harga segitu, teman-teman. Nah, dan untuk pajaknya ini sekitar 300 ribuan. Jadi apabila kalian memolesnya, memodifikasinya pelan-pelan, akan semakin terlihat antik dan eksotis lagi, teman-teman. Dan itu bisa menjadi barang antik, malah bisa menjadi investasi kalian malah, teman-teman. Nah, next yang kedua ini ada Ford Laser Sedan yang tipe KC ya, teman-teman. Nah, ini tahun 87. Nah, Ford Laser itu memang adalah kembaran dari Mazda 323 dari tahun 1980-an hingga terus menerus ya, teman-teman. Nah, pertama kali masuk Indonesia itu Ford Laser Sedan KC ini memiliki model yang lumayan membulat walaupun kesan kotaknya itu masih terasa kental, teman-teman. Dan jika dipakai di tahun saat ini, saya rasa masih cukup baik sih apabila kalian merawatnya dengan benar. Lalu mobil ini juga memiliki perawatan yang cukup mudah karena untuk mesinnya dia juga masih karburator dan untuk sistem elektrikal ini masih minim, teman-teman. Jadi nggak begitu rewel lah, untuk perawatannya mudah tentunya. Dan untuk fiturnya ini masih standar juga, ada AC, audio, shift bell, dan lampu baca ya. Belum electric mirror, power window, apalagi power steering itu masih belum. Spesifikasinya ini mesinnya E3 SOHC 1300 cc ya, teman-teman.
Ini bertipe yang KC, jadi ada 2 tipe sih, KC dan KE, itu yang sedan dan juga hatchback. Nah ini masih pakai karburator manual 5 percepatan ya teman-teman. Dan untuk konsumsi BBM ini bisa menempuh jarak 7 hingga 8 dalam kota dan juga 10 hingga 12 untuk keluar kotanya. Nah dan untuk kelebihan dari mobil ini tuh, dia didukung dengan mesin yang berkapasitas 1300 cc, jadi sudah cukup bertenaga. Perawatannya cukup mudah teman-teman, komunitasnya juga cukup banyak, harga beli tergolong murah, modifikasinya mudah, penampilan tidak terlalu jadul, dan pajaknya murah teman-teman. Lalu untuk kelemahannya itu tadi ya, belum dilengkapi power steering, power window, dan electric mirror, dan bagian bawah deck itu mudah keropos teman-teman, jadi kalian harus teliti, dan spare partnya mulai langka. Untuk harga, ini masih menginjak di angka 15 jutaan teman-teman. Kalian bisa menunggangi sebuah mobil dengan uang segitu, dengan pajaknya sekitar 400 ribuan, jadi pol banget. Dan ini yang ketiga ada Daihatsu Charette XG tahun 81. Nah Daihatsu Charette G10 atau yang dikenal dengan Charette XG ini diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1978. Nah mobil ini ditugaskan menggantikan peranan dari Daihatsu Consort yang berbasis Toyota Publica teman-teman. Toyota Publica itu sendiri merupakan nenek moyang dari Toyota Starlet hingga Yaris. Jadi boleh dibilang Charette XG ini merupakan Toyota Starlet ala Daihatsu dengan penggerak roda depan. Nah model pertama dari mobil ini tuh menggunakan lampu bulat dengan emblem Daihatsu dan Charette di sebelahnya dekat dengan lampu depan sebelah kiri teman-teman. Jas pintas desain seperti ini tuh mengingatkan pada desain VW Golf MK1 ya, yang juga lahir di era yang sama dengan Charette ini. Nah, mobil ini juga sudah dilengkapi fitur standar seperti AC, audio, seatbelt, dan lampu baca juga teman-teman. Ya memang masih minim juga untuk fiturnya. Dan untuk spesifikasi mesin, ini bertipe G10, mesinnya itu CB20 SUHC 1000 cc ya teman-teman. Dan ini masih manual 4 percepatan. Dan untuk perawatannya juga cukup mudah karena ini juga belum terlalu ribet, jadi masih karbu juga. Dan untuk BBM-nya cukup irit teman-teman, dia 10 hingga 11 dalam kota dan 12 hingga 14 untuk keluar kotanya. Dan ini memiliki kelebihan diantaranya itu harganya sangat terjangkau, bagasinya luas, BBM sangat irit, spare part juga mudah didapat dan bisa disilangkan dengan Hijet 1000, perawatannya juga cukup mudah. Lalu untuk kelemahannya, ini memiliki part body yang sudah langka, tenaganya kurang saat AC-nya hidup, kaki-kaki ringkih, dan harga jualnya itu turun teman-teman. Nah ini untuk harga jualnya masih sangat murah banget. Ini berkisar di angka 12 jutaan teman-teman. Apabila kalian jeli dalam memilihnya, ini bisa mencapai 10 jutaan aja untuk mobil yang satu ini dengan pajaknya sekitar 300 ribuan teman-teman. Jadi ya sangat-sangat hemat kantong banget sih untuk mobil ini. Nah dan next yang keempat, ini ada Peugeot 505 GR tahun 84. Nah Peugeot 505 ini merupakan sedan yang dibuat untuk menggantikan Peugeot 504 ya. Ya walaupun dibuat untuk menggantikan Peugeot 504, namun mobil ini tuh masih dijual bersamaan dengan Peugeot 504 itu sendiri teman, hingga tahun 83. Nah di Perancis mobil ini tuh dijual sejak tahun 79 dan baru masuk ke Indonesia itu pada tahun 81. Untuk yang mobil ini juga tidak terlalu mengkotak sih menurut saya, jadi masih bagus untuk dipakai di tahun saat ini. Dan untuk fitur standarnya ada AC, audio, ini udah power steering juga, ada jam analog, seatbelt, dan lampu baca teman-teman. Untuk spesifikasi mesin, ini bersih sedan ya, tipenya 505 dan mesinnya XN1A 2000 cc teman-teman. Dan untuk sistem bahan bakar ini masih karburator. Nah ini untuk transmisinya dia 5 manual percepatan, dan untuk konsumsi bahan bakar ini bisa 7 hingga 8 dalam kota dan juga 10 hingga 12 untuk keluar kotanya. Apabila normal masih juga sangat irit sih menurut saya, 2000 cc ya kan. Dan untuk kelebihannya ini memiliki akselerasi yang tinggi, nyaman untuk dikendarai, harganya terjangkau, dan fitur lumayan lengkap pada zamannya. Nah untuk kelemahannya ini perawatannya agak sulit mencari unit yang masih ori ya, dan juga blok mesin itu dari aluminium teman-teman. Ini untuk harga saya searching tadi masih berkisar di angka 13 jutaan dengan pajak sekitar 300 ribuan juga teman-teman. Dan next yang kelima, ini ada Peugeot lagi. Ini Peugeot 405 STI ya. Ini sudah agak mudaan dikit. Ini tahun 95. Nah untuk pecinta Peugeot tentunya versi Le Mans sudah tidak asing lagi meski popularitasnya terbilang sedikit teman-teman. Nah untuk Peugeot 405 STI kelahiran Prancis ini, bila dilihat dari tampilan memang sporty yang menyiratkan sebuah kemewahan,
kenyamanan juga ketangguhan dari mobil yang diproduksi pada tahun 95 ini teman-teman. Namun ya memang karena usia yang terpaut lumayan jauh, jadi ada beberapa hal yang harus dapat perhatian lebih dari mobil ini teman-teman. Seperti ya interiornya, mesin, dan untuk kaki-kakinya. Lalu untuk fitur ini sudah lumayan lengkap. Jadi ada AC audio, power window, power steering, central lock, electric mirror, seatbelt, jam analog, dan lampu bacanya juga ada. Dan untuk spesifikasi mesin, ini mesinnya berkode XO9 4 silinder segaris SOHC 2000 cc ya. Ini udah injeksi jadi lumayan irit, dan untuk transmisinya ini 5 manual percepatan dan 4 untuk yang matic ya. Lalu untuk BBM ini juga lumayan irit. Dia bisa 10 hingga 11 dalam kota dan 11 hingga 14 untuk luar kota. Nah, dan untuk kelebihan-kelebihan mobil ini memiliki akselerasi yang tinggi juga, nyaman untuk dikendarai, harganya terjangkau, dan fiturnya juga lumayan lengkap. Dan kaki-kakinya enak banget teman-teman. Dan untuk kelemahan ini memiliki perawatan yang agak sulit. Kemudian sulit lagi untuk mencari yang masih ori ya, dan blok mesinnya itu sama kayak yang tadi, masih menggunakan aluminium. Lalu untuk harga ini saya searching masih berkisaran di angka 20 jutaan teman-teman, dengan pajak sekitar 500 ribuan. Nah, jadi mobil-mobil tadi itu bener-bener murah banget. Tapi ya memang sih, bila mobilnya itu mobil tua, itu pasti akan membutuhkan perhatian yang lebih, karena tidak bisa dipungkiri karena mobil ini sudah tua dan tentunya ada beberapa kerusakan-kerusakan yang terjadi teman. Tapi itu kan bisa diurus pelan-pelan, maksudnya kalian bisa memiliki mobilnya dulu, dan pelan-pelan kalau kalian mendapatkan rezeki, kalian bisa merestorasinya, memperbaiki hal-hal kecil seperti membersihkan interior dan bagian mesin-mesinnya. Dan apabila kalian merawatnya dengan baik, mobil-mobil tadi itu akan menjadi mobil yang antik teman-teman, dan bisa memiliki harga jual yang tinggi. Nah, jadi untuk rekomendasi ke-15 kali ini mobilnya bener-bener murah banget teman-teman, dan ya itu tadi bisa menjadi mobil antik teman-teman. Oke, saya rasa cukup untuk episode kali ini ya. Semoga bisa memberikan referensi dan manfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen bagi yang belum ya. Sampai jumpa di video kita berikutnya, dan salam tanpa batas.